Sahabat Jakarta Menyapa, senang banget saya Bastian. Sekarang kembali menyapa kamu, lo yang lagi beraktivitas. Dan jangan sampai lupa share dan juga bagikan. Share atau bagikan maksudnya konten Jakarta Menyapa ini, acara baru di TVRI DKI Jakarta yang pastinya akan mengupas tuntas tentang anak muda yang berprestasi dan juga yang mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Dan di studio Jakarta Menyapa ini, gue sudah kedatangan bintang tamu atau narasumber kece atas nama Rian Angkawijaya selaku Young Entrepreneur. Wih, ngeri banget. Apa kabar, bro? Young Entrepreneur. Iya, apa tuh artinya tuh? Artinya adalah yang kan muda. Oh iya. Lu pengen banget. Jadi seseorang yang boleh dibilang memulai bisnis dari awal, terus sekarang udah mempunyai banyak banget rekan kerja atau jaring atau link, dan udah punya produk juga. Nah, sebenarnya pertama-tama ini gue pengen nanya juga sama lu, sejak kapan lu akhirnya menggeluti bisnis yang sekarang lu jalani ini? Kalau dari sisi bisnis ya, jadi kalau gue sih udah mulai dagang tuh dari zaman gue dulu SMP. Jadi dulu SMP gue jualan gambaran tuh. Zaman dulu SMP kan kita suka banget tuh komik-komik kayak Dragon Ball, Conan dan lain-lain. Beneran gue suka gambar gitu. Nah di situ gue coba aktualisasikan diri gue dengan gambar di kertas A3. Kemudian gue jual ke teman-teman SMP gue. Waktu itu murah sih, cuma 2.000-an, tapi lumayan buat jajan. Tahun berapa tapi itu? Itu lupa sih gue, 2000 mungkin tahun 2000-an lah ya. 2005 2006 kali ya. Nah, dari situ terus kemudian akhirnya lu melanjutkan lagi pendidikan. Terus pendidikan background lu juga mengambil di S1 desain sih gue. Oh, desain. Karena lu tadi expert di desain. Emang gue suka seni. Tadi mau masuk musik sebetulnya. Cuman orang tua nggak setuju, katanya mau makan apa kalau dari musik. Ya tapi nggak bisa salahin ya. Tapi gue bersyukur sih karena gue masuk desain, banyak ilmu yang bisa gue terapkan juga di bisnis gue saat ini kayak gitu sih. Terus kemudian akhirnya lu beralih menjadi seorang pebisnis yang profesional. Itu dimulai sejak kapan dan bisnis pertama lu apa, Yan? Bisnis pertama gue yang gue seriusin ya, itu clothing line sih. Jadi gue dulu jual clothing line, dan saat ini cuman berjalannya waktu ya banyaklah kebangkrutan juga, sampai akhirnya gue dipertemukan sama bisnis gue yang sekarang. Jadi gue saat ini jualan food and beverage, jajanan tradisional sebetulnya. Kalau teman-teman tahu di rumah ya, arumanis tradisional atau biasa dikenal dengan rambut nenek. Nah kayak gitu. Sebenarnya jajanan itu merupakan warisan kuliner Indonesia. Sayang banget kalau sampai hilang gitu kan. Akhirnya gua hadir dengan solusi menghadirkan jajanan kekunoan tampil kekinian. Gitu. Dengan nama dengan nama Sneezy Boom gitu ya. Sneezy Boom. Nah, kenapa dari banyaknya, kasarannya lo tadi bilang pengen ngangkat tradisional terus kemudian menjadi modern nih. Kenapa dari banyak yang makanan tradisional nih khususnya di Indonesia lo ngangkat rambut nenek? Sebenarnya gue juga gak ngira sih jujur ya bisa bisnis ini gitu. Kebenaran memang case atau permasalahan yang waktu itu gue dapat informasinya adalah di jajanan rambut nenek ini. Jadi ceritanya gini, sebenarnya lucu juga gitu. Ketika gue datang ke nikahan temen SMA gue ketemu teman-teman gue dong, ya kan, alumni semua, kita ngobrol. Salah satu teman gue nanya, lu masih ingat gak jajanan arumanis tradisional gitu kan? Sekarang nyarinya di mana? Nah di situ gue lihat ada sebuah problem. Nah ini ada motivasi buat teman-teman juga. Jadi ketika mau mulai bisnis, biasakan bagi saya bisnis yang bagus itu adalah yang dimulai dari sebuah permasalahan. Jadi buat teman-teman nih, bukan gimana-gimana ya, berbanggalah ketika di sekitar kita banyak masalah. Berarti banyak juga karya-karya dan peluang yang bisa kita berikan untuk Indonesia apalagi kan gitu. Nah dari masalah kecil itu gue gali nih, ternyata benar arumanis tradisional banyak yang sudah saat ini sudah menghilang gitu loh keberadaannya, ditelan oleh zaman kan. Ternyata banyak juga tukang arumanis yang beralih jadi tukang dengan jajanan yang lebih kekinian. Setelah gua riset, ternyata jajanan arumanis tradisional ini udah ada dari abad ke-17. Nah, lu bayangin deh itu. Itu kan warisan kuliner Indonesia kan, yang udah dari zaman-zaman Raja Jawa zaman dulu gitu loh. Dibawa dari budaya China gitu kan, panganan gula-gula ini. Sayang banget kalau sampai hilang gitu loh. Nah, disitulah baru gua mulai bereksperimen. Gue coba branding lah dengan kemampuan gue tadi ya, yang gue udah sharing di S1 kan, jurusan desain. Gue coba terapkan dalam bisnis ini, ternyata alhamdulillah gitu. Bisa works juga kayak gitu. Tapi ada hambatan gak selain yang tadi lu bilang
Karena kan menurut gue ada apa namanya poin plus dan minusnya nih. Pasti. Apa namanya, lo mengangkat jajanan tradisional di era yang sekarang, ya kayak notabene anak-anak muda sekarang tuh kan kayak apaan nih gitu kan. Bener, Beda di zaman-zamannya kita ya Bener. kan. Nah, hambatan yang lo hadapi apa pada saat pertama kali bikin Snazzy Boom ini? Sebenarnya banyak ya. Jadi kalau gue cerita banyak sih. Kayak awal-awal juga nggak mudah untuk edukasi si jajanan ini. Apalagi gue segmentasi ke generasi Z kan, yang masih baru. Mungkin mereka lebih nggak familiar dibandingkan generasi millennials gitu kan. Nah itu perlu edukasi yang lebih. Sebelumnya juga gue salah target market sih, sama salah teknik brandingnya gitu loh. Bahkan gue tuh sampai harus nyales datang-datang ke pasar gitu kan, sampai waktu itu ditangkap security juga gara-gara nyales, gak boleh jualan gitu kan, harus bayar intinya kayak gitu. Tapi ya justru menariknya di situ sih kata gue ya, sebagai pebisnis. Satu hal yang kenapa gue tertarik juga, dan mungkin teman-teman di sana juga bisa jadikan motivasi gitu ya. Kita berbisnis seringkali kita terlalu terpatok sama hasil gitu. Gue pengen jadi kaya, gue pengen jadi crazy rich gitu dalam tanda quote and quote. Korek lagi. Kan? Tapi sebenarnya gak di situ esensinya. Bisnis itu tentang pelajaran hidup bagi gue ya. Sekolah kehidupan terbesar gue terkaya adalah di bisnis sebenarnya gitu. Mungkin di masa sekolah gue belajar hal-hal teoritis, kuliah sampai S1 dan lulus. Tapi begitu di bisnis, kita akan dihadapkan dengan kenyataan pengalaman ditolak konsumen. Awal-awal sakit banget gitu kan. Gue udah punya konsep brand yang keren nih. Begitu ide gue gak diterima sama konsumen, nyesek juga loh gitu loh. Ya kan, cuman begitu hari demi hari penolakan datang, akhirnya jadi semakin kuat. Nah itulah kenapa mentalitas menjadi satu hal yang sangat penting buat teman-teman pebisnis muda gitu kan. Kayak gitu sih. Ini kalau ngomongin bisnis menarik banget nih Yan. Jadi banyak mungkin teman-teman sahabat Jakarta Menyapa ada yang pengen bertanya mewakili nih. Kira-kira untuk newbie, hal apa aja yang harus dipersiapkan dan juga harus dilakukan kalau kita pengen jadi seorang pebisnis yang profesional? Nah kira-kira apa aja? Jangan dijawab dulu. Karena di sini iklannya banyak banget bro. Gitu. Jadi kita break dulu nih, ya kan? Nah, sahabat Jakarta Menyapa jangan kemana-mana karena gue bakal ngobrol-ngobrol sama Rian mengenai tips berbisnis seorang young entrepreneur seperti apa sih? Tetap di Jakarta Menyapa. Menjadi pebisnis muda atau young entrepreneur pastinya boleh dibilang jadi salah satu cita-cita dan tujuan lo. Sekarang ini kan boleh dibilang lo sebagai young entrepreneur yang bergerak di dunia food and beverage. Nah, tadi seperti yang gue katakan, gimana caranya memulai bisnis bagi seorang newbie yang pengen berbisnis, yang pengen sukses kayak seorang Rian? Gue aminin dulu ya. Amin. Sukses ya. Amin. Baik, buat teman-teman yang baru mulai bisnis gitu ya. Menurut gua sih hal pertama yang perlu kalian siapkan tuh mentalitas sih. Jadi jangan berpikir yang manis-manisnya doang. Ntar gua kaya lah, ntar gua bla 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 gitu. Tapi yang lu semua harus sadari adalah bahwa perjalanan bisnis itu nggak selalu mulus gitu kan. Justru tapi harus dipahami. Justru dari kegagalan, penolakan itu yang bikin lu jadi sukses. Jadi cintailah prosesnya dulu sih. Itu yang pertama. Kemudian kalau ini hal-hal konkret sih. Ini cukup works buat gua ketika ngejalanin bisnis. Jadi banyak orang, teman-teman yang baru mulai bisnis tuh pengen dagangannya langsung laku. Bener nggak? Ya itu realistis dong, ya kan. Tapi coba kita balik deh, ya. Ketika lu bikin suatu produk, suatu bisnis, coba lu balikin. Lu cari 20 orang yang menolak produk lu. Gak sampai situ doang. Nah, ketika lu dapat penolakan itu, lu catet. Apa kira-kira yang kurang dari produk lu. Tapi kalau ternyata lu cari 20 orang ada yang laku dan mau beli, ya itu alhamdulillah. Itu beda cerita. Tapi PR lu di awal adalah cari 20 orang yang mau nolak produk lu. Supaya apa? Supaya lu bisa dapat insight dari sana. Jadi kayak gue waktu ngejalanin si Snazzy Boom, arum manis lu nih ternyata kemasannya jelek nih. Gue catet gitu loh. Jadi gue nggak pakai perasaan karena ini tentang bisnis kan. Kadang bisnis nggak harus pakai perasaan gitu kan. Jadi gue catet. Poin pertama yang gue dapat adalah penolakan dari konsumen tentang kemasan. Maka gue dapat insight dari situ kan. Kemudian konsumen gue yang kedua bilang, arum manis lu teksturnya terlalu kasar nih.
seret di itu kan di tenggorokan. Oke, gue dapet nih insight baru kan. Nah, ketika gue udah dapet 20 penolakan itu, gue coba kumpulkan datanya, kemudian gue cari solusinya. Gitu loh. Jadi bisnis itu tentang mencari solusi, dan itu nggak akan pernah selesai. Jadi jangan pikir ketika lu jalanin bisnis lu nggak akan dapat masalah. Apalagi lu founder itu painfulnya ada di lu semua gitu, kesakitannya ada di lu semua. Jadi nggak tentang manis-manis gitu. Tapi perjalanan itulah yang bikin lu pada akhirnya bisa berkembang. Makanya gue bilang bisnis itu tentang sekolah kehidupan. Gimana ketika lu dapet problem, lu catat, lu cari solusinya. Either lu sama tim maupun sama lu diri lu sendiri saat baru merintis bisnis. Kayak gitu. Jadi yang perlu diperhatikan satu adalah mental yang paling utama ya. Mental. Nah banyak yang mengatakan bahwa gini, apakah kalau misalnya kita membangun bisnis itu harus sesuai dengan passion yang kita punya, atau kayak lu kan tadi desain, terus kemudian sekarang ke food and beverage, sedikit ada relate sih. Cuman kalau misalnya ada pertanyaan itu, apakah harus sesuai dengan passion kita atau enggak, Yan? Enggak. Jadi gini, yang gue temukan di lapangan, ada banyak motivasi orang ketika mulai bisnis. Ada yang memang berdasarkan passion, ada yang berdasarkan urgensi. Ya itu biasanya yang kayak, oh gue harus bantu orang tua gue, ekonomi keluarga, sehingga gue bisnis apapun gue jalanin, yang penting ada uangnya gitu kan, ada profitnya. Ada juga yang berdasarkan aktualisasi diri, yang dia memang senang aja berbisnis. Kayak gue sih salah satunya, gue sebenarnya by aktualisasi diri. Gue emang suka bisnis, jadi ketika gue lulus, gue nggak pernah kerja gitu loh, nggak pernah jadi karyawan. Tapi karena gue pengen berkarya dan gue pengen meninggalkan legacy di kehidupan ini. Nah legacy itu apa? Kalau kita tahu Gesang meninggalkan Bengawan Solo kan. Gue pengen bisnis gue, Sneezy Boom ini bisa jadi legacy gue buat anak cucu gue nanti gitu loh. Aktualisasi diri itulah yang akhirnya jadi motivasi gue. Nah teman-teman semuanya harus tahu dulu nih, motivasinya ketika mulai bisnis ini apa? Apakah passion? Apakah emang pengen cari uang doang? Dan semuanya pasti pada akhirnya objektif bisnis uang lah. Itu kita nggak munafik ya. Emang seperti itu. Tapi di balik itu, di hati kecil lu semua tuh apa sih sebenarnya? Apakah tadi passion, emang pengen bisnis buat bantu keluarga, urgensi, atau aktualisasi diri gitu loh. Nanti ketika itunya udah tahu, ngejalaninnya enak. Jadi udah nggak ada lagi tuh ribut-ribut kan, berdebat. Oh, bisnis tuh harus pakai passion. Bisnis tuh yang penting untungnya gede. Bisnis tuh harus bla 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 bla. Enggak sih, karena setiap orang tuh beda-beda sih gitu. Nah, ini menyangkut tadi yang sempat lo mention juga di awal dan barusan ngomongin tentang denialnya kita. Kadang-kadang kita nggak boleh denial kalau kita membangun bisnis, kita kan tujuan atau goalsnya adalah uang. Iya, benar. Iya kan? Benar. Nah, terus di awal tadi lu mengatakan bahwa banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa gue pengen bisnis tapi harus untung. Tapi orang nggak mau mikir ruginya. Banyak juga pertanyaan di luar sana yang mengatakan bahwa gini, seseorang banyaknya pengen memulai bisnis itu takut akan yang namanya kerugian dan juga kebangkrutan. Nah, mindset yang seperti itu di saat lu mau nge-build bisnis ini ada nggak di kepala lu, Yan? Pasti ada dong, realistis manusiawi. Ketika gue mikir, sometimes gue mikir ini bisnis ini bakal grow nggak sih, ya kan? Tapi at the end of the day, ya tadi makanya balik lagi ke motivasi kita. Gue nanya ke diri gue, lu Rian, kita boleh loh ngobrol sama diri kita sendiri, bukan berarti dalam tanda kutip kita gila ya, orang gila gitu. Enggak. Justru penting teman-teman bermuhasabah diri, ngobrol sama diri kita, tanya hari ini gue ngapain. Kalau gue tuh bahkan ada ritual tiap malam, gue siapin ruangan khusus. Ketika gue sholat gitu ya, selesai hari itu tuh gue bermuhasabah. Gue nanya ke diri gue, hari ini gue ngapain aja ya, apa sih yang salah, besok gue perbaiki. Itu penting. Soalnya lu sebagai founder, ketika teman-teman jalanin bisnis, lu bakalan bingung mau curhat ke siapa kalau lu nggak punya komunitas. Kalau lu karyawan, lu bisa curhat ke atasan, bener gak? Ya kan? Tapi kalau lu founder, lu harus cari community. Lu harus berdamai sama diri lu. Itu yang banyak orang miss sebetulnya. Makanya jadinya stressful, ya kan? Ketika stressful tuh sebenarnya dia mikir kan, dia gelisah gitu. Banyak anxiety dalam diri dia. Tapi ketika lu damai sama diri lu, even mau problem sebesar apapun, lu bakal berdamai sih. Lu akan lihat gitu bahwa oh enggak sih, pasti akan selesai sih masalah ini. Ingat setiap masalah itu pasti ada solusi. Setuju. Kalau di pepatah Cina tuh ada Wei Qi, makanya kan namanya musibah. Tapi di balik musibah selalu ada peluang gitu loh. Itu makanya banyak yang dipakai oleh Taipan itu konsep filosofi hidup itu gitu.
Luar biasa, insightful semuanya ya. Iya. Oke, jangan kemana-mana. Habis ini kita akan masih ngobrolin tentang bagaimana cara membangun bisnis dari awal, apalagi kita seorang newbie, dan apalagi kita sebagai seorang generasi muda yang pengen membanggakan kedua orang tua kita. Tetap di Jakarta Menyapa. Terima kasih sahabat Jakarta Menyapa, masih bersama saya Bastian dan juga narasumber kita hari ini Rian Angka Wijaya selaku Young Entrepreneur. Yan, banyak orang di luar sana yang sukses, yang boleh dibilang punya personal branding yang sudah orang ngomong A ya pasti ini gitu kan. Sama halnya misalnya lu juga pengen ke titik yang seperti itu. Pastikan mereka punya influencer atau panutannya dalam berbisnis ataupun dalam menapaki karirnya mereka. Nah, kalau dari lu sendiri punya nggak sosok idola atau mungkin influencer yang membuat lu tuh kayak semakin terpacu untuk gue harus kayak dia nih? Ada pasti role model. Nah, ya role model jadi satu hal yang penting juga buat para entrepreneur ya. Nggak cuma dalam sisi bisnis sih sebenarnya. Dalam kehidupan kita pun seharusnya menurut gua kita harus ada role model. Kalau dari sisi role model bisnis yang sangat menarik perhatian gue dan gue pelajari banget gitu ya story hidupnya Steve Jobs sih. Bahkan sampai saat ini gue seneng banget sama quotes-nya dia yang bahkan sampai gue pegang. Dia bilang kalau kita nih hidup cuma sekali, jangan pernah lu terpengaruh sama dogma-dogma hasil pemikiran orang lain. Kayak gitu dong. Yang paling penting adalah dengarkan suara isi hati lu. Karena mau bagaimanapun isi hati lu itu tahu yang sebenarnya yang lu mau. Dia bilang kayak gitu. Dan itu menarik banget bagi gue. Dan kalau kita belajar dari Steve Jobs ya, kita lihat dulu resultnya. Apple saat ini mempunyai valuasi bisnis yang mungkin bisa dibilang salah satu terbesar di dunia. Ya, secara brand value loh. Secara mereknya ya. Jadi bagaimana Steve Jobs bisa sampai ke sana tahapnya? Dia berangkat dari sisi why, sisi kenapa gitu ya. Kenapa dia menjalankan bisnis ini. Sebenarnya kalau kita sama-sama sadari, Steve Jobs itu nggak cuma jualan produk, nggak cuma jualan iPhone, nggak cuma jualan MacBook dan lain-lain. Tapi dia menanamkan esensi bahwa dia tuh challenge the status quo. Coba deh ya kita lihat sedikit sisi sejarahnya ya. Dimana Steve Jobs saat itu dia ngeluarin smartphone tanpa pakai keypad, betul. Ya kan? Itu bener-bener banyak kritisi kan dari pihak-pihak teknologi dan lain-lain dari media massa. Tapi kita lihat saat ini, sekarang semua smartphone nggak pakai keypad lagi, semua pakai kiblatnya ke situ ya sekarang ya. Jadi challenge the status quo dan itulah yang bikin si Apple ini jadi begitu fenomenal, begitu luar biasanya. Jadi gitu. Jadi buat teman-teman pun apa yang bisa kita ambil pelajarannya di sini. Ketika teman-teman ngejalanin bisnis, jual produk tapi produk itu teman-teman harus pahami ya, selalu ada titik turunnya gitu. Ya, jadi ketika produk ini sudah tren, akan ada grafik di mana dia menjadi turun. Ya kan, orang akan bosen, konsumen akan mulai jenuh. Nah, ketika kita tahu esensi visi dari misi merek bisnis atau brand dari bisnis kita, value-nya apa, maka kita bisa tahu lagi nih produk apa lagi yang harus kita launching. Kalau Apple kita lihat deh, kalau mungkin dia dari dulu cuma ngeluarin komputer dia iMac-nya, sampai sekarang mungkin dia nggak sebesar ini gitu. Tapi akhirnya dia berinovasi ngeluarin macam-macam, MacBook lah, iTunes lah, ya kan, iPhone lah, dan itu mendisrupsi banyak hal loh. Ya kan, kalau dulu kita dengerin dengerin musik itu pakai kaset ya kan, CD, DVD. Begitu ada iTunes, ya kan, ada iPod dia di mana bisa nyimpen 1000 MP3, 1000 lagu dalam satu genggaman, ya kan. Itu yang mendisrupsi dunia permusikan. Nah, itulah yang harus kita bisa pahami ketika kita ngejalanin bisnis. Kayak gitu sih, Sam. Jadi menarik banget menurut gue bisnis tuh makanya. Nah, misalnya tadi kan lu sempat mengatakan bahwa apabila kita, let's say gue punya bisnis A, terus kemudian yang tadi lu bilang, yang namanya orang kan gak akan selalu suka sama A terus nih, terus kita harus bikin sesuatu yang baru lagi. Nah, gimana caranya kita brainstorming? Kita kan, lu lah deh, Rian sudah terkenal sebagai seseorang yang entrepreneur di food and beverage, ya kan? Terus kemudian lu kayaknya gue pengen
bikin gebrakan baru breaks the rules gitu kasarannya gitu kan. Gimana caranya lu akhirnya bisa bikin penggemar lo atau mungkin konsumen lo untuk tetap mengenal lo sebagai Rian yang food and beverage itu ya? Sebenarnya kalau lo bilang gue bisnis food and beverage, sebenarnya kalau gue bilang enggak sih, karena Snazy Boom itu sebenarnya bukan tentang jualan produk aroma manis. Kita tuh mau give the sweet happiness into the world gitu loh. Makanya kita tuh kalau lo lihat Instagram Snazy Boom, lo buka deh @snazyboom, itu ada sweet happiness with Snazy Boom. Dan ini gue udah meeting sama investor gue kan, gue sekarang ada angel investor. Itu tagline-nya berarti ya? Atau dan bukan? Jadi value gue. Jadi kalau lu lihat Snazy Boom, makanya ikonnya ikonik banget kan. Bener-bener ngegambarin playfulness, sweet happiness. Saat ini aja pilot projectnya jualan aroma manis tradisional. Tapi kemarin gue coba ngeluarin bantalnya, gue coba ngeluarin imaninya, bahkan gue pakai imaninya. Kemudian gue coba ngeluarin stand displaynya gitu. Orang-orang tertarik untuk beli itu. Jadi nggak cuman mereka tuh tertarik nggak cuman dari sisi produknya ternyata begitu gue pelajarin, tapi dari sisi emosionalnya ternyata mereka tertarik gitu loh. Itulah yang jadi kuncinya si Apple juga sih bisa sukses itu. Betul, dan ini balik lagi ke ownernya sendiri, tingkat daya kreatifnya lu sendiri. Kalau mungkin gue juga to be honest nggak sampai ke arah situ sih. Kalau misalnya gue pasti nih, kalau gue jadi lu pasti ini gue udah ada rambut nenek. Yang relate sama rambut nenek apa ya? Makanan-makanan yang manis. Tanpa gue sadari, misalnya gue udah punya pelanggan atau pangsa pasar sendiri, orang kan akan into ke produknya kan. Terus kita harus bikin, kenapa kita nggak bikin aksesorisnya ya gitu kan. Gue nggak ada kepikiran seperti itu. Ya, lu kenapa? Karena gue ngelihatnya si Snazy Boom ini bukan jualan produk, Sam. Jadi ketika lu rubah mindset dan pola pikir lu, gini lah, ketika lu bisnis berfokus sama what, tentang apa yang mau lu jual, lu akan sempit banget jadinya. Gue mau jual produk apa lagi ini. Tapi ketika lu berfokus sama why, titik kenapa lu mau ngebangun brand ini, maka itu akan menjadi sangat luas. Snazy Boom nanti gue mau bikin Snazy Playground, Snazy Sweetland yang terinspirasi dari Disneyland. Bahkan sampai segitunya. Lu lihat deh Disneyland, ya kan, Walt Disney. Lu perhatiin Mickey Mouse dulu awalnya apa? Film kartun doang. Sekarang lu perhatiin jadi apa? Jadi taman bermain, wahana bermain. Sekarang ada hotelnya. Lu bisa lihat di baju manapun anak-anak kecil pakai brand Mickey Mouse. Itu karena ada apa? Dari sisi emosional orang mengenal Mickey Mouse, mungkin dia jadi feeling nostalgia sama zaman dia dulu. Ya kan? Gua inget Mickey Mouse ketika gua suka dibeliin sama nyokap gua, misalkan gitu kan, baju. Emosi itulah yang harus kita mainkan. Karena poin pentingnya adalah orang membeli suatu produk, memilih suatu produk bukan dari sisi logika, tapi dari sisi emosional. Lu mungkin bisa berargumentasi ke gue, enggak kok, gue survei harga dulu nih sebelum gue beli. Tapi gue tanya, ketika lu dapet harga yang lebih murah, ini toko jualannya ngeselin nih orangnya, jutek banget, dibanding toko yang sebelah lebih mahal, tapi orangnya baik banget ngelayanin, lu pilih yang mana? Yang hospitality-nya bagus kan, itu dia. Gue bilang, kenapa emosional jadi satu faktor penting ketika lu menentukan mau beli ini produk apa enggak. Itulah brand sebenarnya. Wow, keren banget. Sahabat Jakarta Menyapa, habis ini kita akan bahas lagi tentang dunia perbisnisan ala Rian. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Menyapa. Segmen terakhir di Jakarta Menyapa masih bersama saya Bastian dan juga Rian Angkawijaya. Dan sekarang kita mau ngebahas tentang gimana sih mindset dari orang di luar sana. Bahkan ada orang terdekat gue sendiri nih yang mengatakan bahwa pas dia mau berbisnis, terus gue saranin untuk food and beverage. Terus kemudian dia mengatakan bahwa terlalu beresiko katanya. Kenapa? Karena makanan atau minuman itu menurutnya itu sesuatu hal yang bisa basi atau expired. Nah, dari lu sendiri, sisi kacamata lu sebagai seseorang yang sudah melakukan bisnis food and beverage ini. Sebenarnya kalau bilang beresiko, semua bisnis beresiko sih. Of course. Ya kan? Lu juga bisnis fashion pasti ada resiko lah. Orang kekecilan, jahitan lu jelek, semua ada resiko. Ya kalau dalam food and beverage, kuliner, pasti resiko basi, expired itu ada, ya kan? Makanya lu harus perlu nulis expired date lu kapan. Ya cara-cara itu yang pada akhirnya harus bisa di solve problemnya gitu kan. Dari si makanan ini ya, entah itu penggunaan bahan bakunya
Itu kan sebenarnya bisa lu akalin. Iya. Kayak misalkan lu bisa bikin awal-awal lu bikin open PO aja. Jadi nggak usah lu harus nge-stock kan, nggak harus nge-restock. Banyak banget sekarang kan teman-teman di luar sana yang bisa bikin brownies misalkan dia open PO ya kan, ngumpulin konsumennya dulu nih berapa banyak. Bahkan enaknya di zaman sosial media seperti ini sebenarnya udah nggak ada alasan lagi sih buat kita nggak berbisnis, nggak berdagang gitu ya, karena udah gampang banget. Bahkan lu cuman posting aja, gue bisa bikin brownies nih, enak nih, ada yang mau open PO nggak? Nanti kan uangnya masuk dulu dari konsumen. Ya mulai dari ring 1 lu dulu aja, teman-teman lu, saudara lu, kolega lu, teman-teman WA grup lu kan gitu. Begitu itu dikumpulin, lu baru bikin produk ya. Jadi lu nggak harus takut sama tadi lagi expired atau basi, gampang basi lagi. Oke, jadi hal sepele itu yang harusnya ada di kepala kita atau mindset kita ya, Yan, ya. Terus berikutnya gue pernah membaca dalam sebuah bisnis itu persentase orang takut berbisnis karena tidak punya modal. Nah, ya kan. Nah, mungkin ini dialami juga sama orang terdekat lu nih, Yan. Nah, gimana cara merubah paradigma atau mindset orang-orang di luar sana yang gue pengen bisnis tapi gue nggak punya modal, gimana caranya? Oke. Versi lo gimana, Yan? Oke, pertama yang perlu kita tahu ya, teman-teman tahu juga bahwa modal tuh jangan dipersempit sama modal tuh uang doang gitu loh. Modal tuh kita tuh punya apa aja sih dalam hidup kita? Punya tenaga, kita punya waktu, ya ada uang juga kan. Kemudian ada macam-macam lah, kayak investasi buat lu belajar, itu macam-macam gitu kan. Jadi jangan dipersempit itu. Bahkan networking, kerabat itu jadi sebuah modal. Itu bahkan modal yang sangat besar untuk pebisnis ya. Pebisnis besar di luar sana yang senior mengandalkan networkingnya untuk mengembangkan bisnisnya. Justru itu satu hal yang paling penting. Justru dari networking juga lu bisa dapat investor macem-macem kan. Jadi jangan dipersempit modal tuh cuman uang doang. Apalagi di zaman ini, balik lagi, zaman yang sudah serba modern, bahkan kita borderless kan. Gue bisa ngontak lu, nggak harus di dalam satu tempat, pakai smartphone gue kan. Gue bisa nge-share satu berita jadi sebuah berita yang sangat viral ya. Ketika gue posting di sosial media, sudah seluar biasa itu gitu. Bahkan ya kayak tadi case yang gue bilang, lu bisa bikin brownies, lu foto, ya kan, modal foto kan, ya pulsa paket data, lu ada lah pasti modal paket data. Bahkan lu bisa pakai wifi gratisan zaman sekarang kan. Lu bilang aja, gua bisa bikin brownies. Sekarang tools gratisan banyak. Kayak lu mau tools design, ada dari Canva ya kan, orang-orang udah banyak yang tahu lah. Lu bisa install di aplikasi Canva, lu bisa bikin desain yang udah setara sama orang lulusan S1 bahkan kan gitu kan. Jadi lu bikin media promosi, lu upload di story IG, WA, ya apalah lu name it lah, lu ngomong gitu kan. Jadi udah gampang banget saat ini gitu. Jadi udah nggak ada lagi sih menurut gue alasan orang tuh nggak mulai bisnis ketika dia nggak ada modal. Sebenarnya itu hanya permainan pikiran dia doang. Dan nggak cuman itu loh, banyak orang-orang yang nggak mulai bisnis jadi cuman ide doang gitu loh. Nah bagi gue porsinya ketika lu punya ide dan execute gitu ya, action 80% 20% lah, pakai konsep Pareto. Jadi 20% ideasi, lu mikirin tuh 20%, 80% lu action. Oke, sekarang kita bicara konkretnya. Misalkan dalam 1 minggu Semi mau bisnis brownies gitu ya. 1 minggu ada berapa hari? 7. 2 hari Semi mikirin ide bisnisnya. Karena Semi bisa jualan brownies, maka 2 hari Semi mikirin ide bisnisnya. Bikin media promosi, pakai yang gratisan tadi, Canva misalkan. Mikirin kemasannya pakai apa, survei kontak-kontak supplier atau cari di marketplace lah, udah banyak. 5 hari sisanya Semi mulai jualan gitu loh. Jadi ada hal konkret yang lu lakuin. Jadi lu nggak cuman bilang, oh gue mau mulai bisnis minggu depan lu ketemu gue, Sam gimana bisnis lu jalan belum? Nanti gue lagi mikirin idenya, masih gue godok lagi. Bulan depan gue ketemu lu masih ideasi misalkan, oh gue masih mikirin nih, gue masih survei supplier. Jadinya lu nggak mulai gitu. Tapi ketika lu bisa mikir tadi 20%, 80%, seminggu gue mau mulai ini bisnis nih, fix nih ya. 2 hari gue mikirin idenya, gue survei supplier, kemasannya di mana gue harus beli. 5 hari sisanya, oke, gue coba jualan. Entah itu
laku apa nggak laku ya udahlah, itu mah urusan nanti, yang penting gue udah coba action. Gitu. Dan Sam, ini menarik, tadi lu sempat mention juga tentang media sosial. Nah, media sosial kan bisa jadi sebuah platform yang sangat luar biasa untuk kita promosi atau promote bisnis kita kepada followers kita atau calon konsumen kita. Nah, banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa gimana kalau misalnya kita masih pemula, terus kita bikin sebuah brand. Nah, kadang-kadang kan orang di luar sana kan masih mencampur adukan Instagram atau media sosial pribadi dengan bisnis. Nah, menurut lu sendiri, apakah itu disahkan atau kita harus punya media sendiri nih untuk diri kita sendiri, untuk produk kita sendiri? Bagusnya gimana, Yan? Oke, menurut gua gini. Ya kalau lu pengen bikin ini bisnis besar, pasti lu punya rumah sendiri dong untuk bisnis lu. Bahkan kayak lu kantor, rumah produksi, awal-awal lu gabungin sama rumah lu. Tapi begitu bisnis ini mau besar, lu harus punya tempat sendiri dong buat dia berkembang, ya kan? Jadi sama kayak Instagram, kayak WhatsApp bisnis, semua makanya kan ada embel-embel bisnis kan, Instagram bisnis, WhatsApp bisnis, Facebook bisnis, sekarang Meta sih, Meta bisnis ya kan. Kayak gitu, itu ada bisnisnya. Kenapa? Karena itu emang dikhususkan untuk bisnis. Dan lu harus tahu loh, fitur-fitur yang disajikan, yang ditawarkan itu pun beda. Ketika lu bikin, coba lu IG lu pakai apa? IG personal apa IG bisnis? Bisnis. Nah, beda kan fiturnya kan? Lu bisa lihat insight kan dari sana kan? Nah, data itu yang akhirnya lu bisa kelola untuk ngembangin si Instagram lu lagi. Ya enggak? Kayak gitu. Sama halnya seperti bisnis. Lu punya Instagram personal dan bisnis, ya nggak apa-apa kalau lu promosinya pakai IG personal, lu kan bisa di repost sekarang, di reshare dan lain-lain. Tapi tetap lu arahin ke Instagram bisnis. Biar apa? Biar kolamnya ngumpul di situ. Jadi komunitas lu, konsumen lu tuh tahu gitu loh. Oh, di sini ya kalau mau lihat katalognya bisnis ini, katalognya bisnis ini, kayak gitu. Oke, nah dari lu sendiri terakhir nih Rian, tahun 2022 masih pandemi juga. Menurut lu sendiri nih, kacamata seorang Rian, kira-kira bisnis apa yang menguntungkan untuk newbie khususnya? Untuk newbie ya, yang pasti secara gua sih ngelihat secara toolsnya sih. Jadi bisnis yang bisa ngandelin omnichannel. Omnichannel itu apa? Online dan offline, gitu sih. Kalau gua ngelihat kayak gitu ya. Soalnya banyak teman-teman gue yang mereka menggunakan jembatan lewat si sosial media, lewat segala teknologi yang saat ini ada, bahkan sekarang udah ada NFT dan lain-lain ya. Itu sih yang bakal maju. Terlepas dari kategori bisnisnya ya. Lu mau jualan fashion tapi lu terapkan di omnichannel, misalkan lu jualan di online ya, lu punya store offline nggak apa-apa. Orang jadi katalog tapi lu jualannya online. Ya kan, di marketplace dan lain-lain bisa juga. Sekarang udah banyak fenomena ghost kitchen, ya kan, orang nggak punya restoran tapi bisa jualan di Grab, ya kan, Grab Food, di GoFood dan lain-lain ya kan gitu. Hanya modal dapur dari rumah. Betul. Bahkan lu tahu nggak sih, menarik banget, ada orang yang bisnisnya jualan ghost kitchen. Jadi misalkan nih orang nih, gue nih ya, gue bikin bisnis, gue nyewa satu ruko. Ruko ini gue pecah-pecah jadi dapur semua isinya, tapi ada 10 dapur. Gua tawarin, Semi, lu mau punya bisnis kuliner kan, lu bisa masak ayam goreng misalkan. Nih gua ada nih Ghost Kitchen, nanti di Ghost Kitchen ini gua daftarin ke GrabFood atau GoFood misalkan gitu kan. Jadi nih orang, lu nyewa ke gua ruko itu dan gak mahal. Kayak cuman misalkan gua taruh aja 500.000 per bulan lu bayar gua. Dibanding lu nyewa ruko kan harus tahunan, kayak gitu. Tapi gue ngumpulin ada banyak orang kan, tenannya nggak lu doang. Betul. Kayak gitu, ada kayak gitu. Karena memang zaman ini secara bisnis model ini udah diacak-acak banget, dan itu gimana kreativitas kita. Setuju sih, kalau kita nggak ada punya creative thinking, itu nggak akan pernah maju, nggak akan pernah jalan, ya kan? Oke, wow, sekali lagi bro, thank you so much udah datang di Jakarta Menyapa. Next time kalau misalnya udah ada bisnis barunya, datang lagi ke sini, biar ini meja nggak kosong-kosong banget. Oke, sekali lagi sahabat Jakarta Menyapa, demikian perbincangan Semi Bastian dan juga Rian yang pastinya seru banget, dan next episode juga akan lebih seru lagi, yang pastinya kita akan ngebahas hal-hal yang berbeda. Thank you so much sekali lagi buat teman-teman yang sudah join. Jangan sampai lupa share, subscribe, like, dan juga komen positif di YouTube channel ini. Dan sampai jumpa.